Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur kepadamu atas semua anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Secara khusus atas nafas hidup yang Bapa berikan kepada kami sepanjang hidup kami ini. Kami mohon kepadamu, urapilah kami semua dengan Roh Kudus, agar firman yang akan kami dengar dapat kami laksanakan dalam kehidupan harian kami. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama. Dengan hiburan aku akan membawa orang buta dan lumpuh. Pembacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah pujian dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sungguh, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan hamil bersama dengan himpunan perempuan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan bawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, lewat jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut tata imamat Melkisedek. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dari kurban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan kurban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus. Ia tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan. Atau seperti firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut tata imamat Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 10 ayat 46 sampai 52. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Maka Yesus berhenti dan berkata, Panggillah dia. Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya.
ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ia bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Ketika Yesus berada di kota Yeriko bersama murid-muridnya, banyak orang berbondong-bondong ingin melihatnya. Dan salah satu di antara mereka adalah Bartimeus. Bartimeus ini seorang buta. Ayahnya bernama Timeus. Bartimeus amat percaya kepada Yesus, sehingga ketika Yesus lewat di jalan di mana ia berada, ia berteriak dengan suara keras, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Saat ia berteriak begitu, banyak orang menegur dia supaya diam. Tetapi Bartimeus terus-menerus berteriak atau berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan saat itu Yesus mendengar suara Bartimeus itu. Lalu Yesus memanggil Bartimeus dan bertanya kepadanya, "Apa yang hendak kuperbuat bagimu?" Dan Bartimeus menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Dan saat itu mujizat penyembuhan terjadi bagi Bartimeus. Matanya yang buta itu akhirnya melihat. Dan diceritakan bahwa ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasih, banyak orang ingin sembuh dari Yesus karena mereka percaya bahwa Yesus adalah tabib yang sanggup menyembuhkan setiap orang yang sakit. Maka bila Anda sakit medis, datanglah kepada Yesus, mintalah kepadanya, "Yesus Putra Daud, kasihanilah aku." Yesus pasti mendengar keluh kesahmu. Yesus pasti mendengar permohonanmu. Yesus akan bertanya kepadamu, "Apa yang hendak aku perbuat untukmu?" Katakanlah kepada Yesus, ia sanggup menyembuhkan engkau dari penyakit medismu itu. Tapi juga kita bisa tafsirkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang mungkin buta, dalam arti kita kurang mengasihi Tuhan, kita kurang mengasihi sesama kita kurang menciptakan damai sejahtera, kita kurang menciptakan kegembiraan di dalam keluarga kita. Ini berarti kita sedang buta secara rohani. Mari kita minta kepada Tuhan Yesus supaya ia menyembuhkan mata hati kita, supaya kita dapat melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mujizat-mujizat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dengan demikian kita akan mengikuti Yesus dalam kehidupan kita dengan cara mendengar atau membaca firman-Nya dan berusaha untuk melaksanakannya
di dalam kehidupan harian kita. Kita mau hidup dan berkarya seperti Yesus. Kita belajar untuk menjadi berkat bagi siapa saja yang kita jumpai. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hamba mohon kepadamu, jadikanlah kami semua pembawa damai, sukacita, kesembuhan, rejeki, dan kasih kepada sesama kami yang membutuhkan pertolongan-Mu. Semoga Engkau membantu kami dengan Roh Kudus, agar dari hari ke hari kami mampu melihat mujizat-mujizat yang telah kami alami, sehingga dari hari ke hari kami percaya kepadamu dan berusaha untuk melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.